Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, anak yatim merupakan seseorang yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan kita untuk menyantuni, merawat, mengasihi, dan menyayangi anak yatim. Al-Quran secara tegas mengatakan, anak yatim adalah sosok-sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Rasulullah SAW bersabda, bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai, serta keinginan yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim. Usaplah kepalanya dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan. Bila itu engkau lakukan, maka hatimu akan tenang, lembut, serta keinginanmu yang baik akan tercapai. Hadis riwayat Tabrani. Tahukah kalian, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan menyayangi dan memuliakan anak yatim. Di antaranya, yang pertama, berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Kedua, pemelihara anak yatim dijamin akan masuk surga. Selain berdekatan dengan Rasulullah SAW, para pemelihara anak yatim juga dijamin akan masuk surga. Rasulullah bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, diberi gelar abror, soleh atau taat kepada Allah. Ketahuilah, menyantuni anak yatim dan memberi makan mereka beserta orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari segelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5-6. Yang keempat, Allah akan memberi pertolongan. Barang siapa yang menolong anak-anak yatim, maka Allah akan selalu mendatangkan pertolongannya untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Yang kelima, menghindarkan dari siksa pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Yang keenam, ladang amal soleh untuk bekal di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda,
Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Itulah beberapa keutamaan dalam memelihara dan memuliakan anak yatim. Semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa peduli terhadap orang lain yang membutuhkan, terutama kepada anak-anak yatim. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.